Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Mazmur 33 ayat 22 berkata, "Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita hari ini adalah bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan terus menaungi kita. Karena itu sepatutnya lah kita menaikkan setiap pujian, syukur, penyembahan kita kepada Allah yang setia itu. Dengan harapan bahwa setiap pujian, penyembahan yang kita dendangkan kepada Tuhan menjadi pujian yang manis di hadirat Tuhan. Karena itu mari kita pujikan pujian manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. Dan hati
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau menjaga, menaungi, melindungi kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih setia Tuhan bagi kami. Karena itu biarlah pujian yang kami dendangkan kepada Engkau menjadi bukti dari ucapan syukur kami yang paling dalam bahwa hari ini Tuhan memelihara kami dan menjaga kami dengan kasih setia Tuhan. Berkatilah persekutuan kami Bapa, dari awal sampai selesai, meninggikan Engkau, membuat relasi kami semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Allah yang setia bagi kami. Amin. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani kehidupan, banyak orang yang hidupnya mempercayakan kehidupan mereka kepada harta. Sebagian orang mempercayakan kehidupan mereka kepada kekuasaan. Sebagian orang menjadikan kekayaan sebagai sandarannya. Tetapi bagi kita, Yesus adalah segala-galanya. Dialah mentari kehidupan kita, Dialah kekuatan kita, Dialah penolong kita, Dialah segala-galanya bagi kita. Karena itu mari kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan melalui KPPK 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan bergesa, Ia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Bait kedua, Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman berlimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Bait ketiga, Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Saat ini kita akan membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan dengan singkat. Untuk mempersiapkan kehidupan kita, mari kita pujikan pujian, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku.
menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin kulihat. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman dan perenungannya. Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan kemudian merenungkannya, meskipun dengan singkat. Namun kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan kehidupan kami, sehingga firman yang kami baca dan firman yang kami renungkan menguatkan kami. Dan seperti pujian yang kami dendangkan, firman-Mu mengubah hati kami. Terima kasih, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang baik. Amin. Baik, Ibu Bapak, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-39, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca bagian ini buat Bapak Ibu bisa menyimak baik lewat Alkitab kita masing-masing atau lewat handphone atau laptop atau televisi yang kita gunakan untuk persekutuan doa pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia yang sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh,
dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini sangat menarik. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa doa Hizkia didengar Allah. Yang kemudian Hizkia yang sakit itu disembuhkan Allah secara ajaib. Nah, dalam pembacaan ini Allah yang menyembuhkan Hizkia kemudian dilupakan oleh Hizkia. Pada ayat 1 itu dijelaskan bahwa kabar tentang Hizkia yang sakit, yang sudah sembuh dan kemudian menjadi kuat itu sampai di telinga Raja Babel, Merodak Baladan. Nah, mendengar hal ini Raja Babel itu mengirim utusan untuk berkunjung. Nah, saudara-saudara, kunjungan ini jelas adalah kunjungan politis. Nah, kunjungan politis biasanya dikaitkan dengan aliansi atau sekutu. Nah, dengan kata lain, Raja Babel kemungkinan ingin bersekutu dengan Hizkia karena dia telah mendengar bahwa Hizkia menjadi kuat. Singkat cerita, Raja Babel itu dan utusannya datang, dan kemudian dengan penuh semangat Hizkia menunjukkan semua yang ia miliki. Emasnya, peraknya, rempah-rempah, semua perlengkapan persenjataan ditunjukkan kepada utusan dari Babel. Nah, saudara-saudara, bahkan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang tidak ditunjukkan oleh Hizkia. Nah, mengapa kemudian Hizkia menunjukkan semua hal tersebut? Salah satu penafsir mengatakan bahwa Hizkia sengaja menunjukkan semua hal itu untuk meyakinkan Babel agar terjadi pertemanan atau aliansi atau sekutu antara Babel dengan Israel. Nah, hal ini kemudian sampai di telinga Nabi Yesaya. Singkat cerita, Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dan kemudian Nabi Yesaya bertanya, apa yang telah kamu tunjukkan? Hizkia bilang, semua sudah dia tunjukkan. Marahlah Yesaya. Kemudian Yesaya berkata demikian kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Nah, saudara, pernyataan ini adalah pernyataan penghakiman. Bahwa suatu waktu nanti Allah akan menghukum Hizkia karena Hizkia mengkhianati Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan begitu marah? Apa yang membuat Yesaya menyampaikan nubuatan dari kemarahan Allah? Yakni karena Hizkia melupakan Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kedatangan rombongan dari Raja Babel disebabkan oleh kabar bahwa Hizkia telah sembuh dan menjadi kuat. Nah, saudara-saudara, artinya ketika Raja Babel itu datang, seharusnya Hizkia mempunyai kesempatan untuk menyaksikan kenapa dia sembuh, kenapa dia menjadi kuat kembali. Artinya seharusnya dia memiliki kesempatan untuk menyampaikan kabar tentang Allah yang melakukan keajaiban, menyembuhkan dia dan membuat dia menjadi kuat kembali. Seharusnya
Ketika Raja Babel itu datang bersama dengan gerombolannya, atau gerombolannya yang datang, yang Hizkia pamerkan, atau yang Hizkia tunjukkan adalah Allah yang besar itu. Allah yang menyembuhkan dia dan memberikan dia kekuatan. Namun sekali lagi Hizkia gagal dan melupakan Tuhan. Allah yang baru saja menyembuhkan dia itu. Allah yang baru saja memberikan kekuatan kepada dia itu. Kemudian dilupakan oleh Hizkia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang membuat Yesaya marah dan Allah murka. Hizkia melupakan Allah. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Ketika Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, kemudian kita melupakan Tuhan dan menonjolkan apa yang kita miliki. Atau ketika Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemudian kita melupakan Tuhan dan merasa bahwa kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa memiliki banyak hal, semua karena kita. Dan banyak hal lain lagi yang kita lakukan, di mana kita sering melupakan Tuhan dan mungkin bahkan kita mengabaikan Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, padahal semua yang kita miliki, apapun itu, semua adalah pemberian Tuhan bagi kita. Karena itu pada saat ini, mari, jika pola yang tidak benar ini, pola yang salah ini menjadi pola hidup kita, mari kita meninggalkan semua kebodohan itu. Kita kembali kepada Allah. Jadikanlah kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang menyaksikan Allah. Ketika orang melihat kita, ketika orang melihat kehidupan, apa yang kita miliki, tentang pemeliharaan yang kita alami, tentang kebaikan yang kita alami, dan kita mengatakan bahwa semua itu karena Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita menyaksikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak, saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang besar itu terus menjaga dan menaungi kita sampai hari ini. Kita boleh ada sampai hari ini semua tentunya karena kasih setia Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ada hari ini, berbagai hal yang boleh kami miliki. Nafas kehidupan dan kekuatan yang menjadi bagian kami. Semua karena kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Seluruh keberadaan kami, Jemaat Kalam Kudus Ambon, boleh ada sampai hari ini. Karena Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kemudian Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk persiapan kebaktian yang akan dilakukan dan akan berjalan di besok hari Minggu 8 Mei. Kita berdoa meskipun ibadah dilakukan dalam bentuk streaming. Kita beribadah di rumah atau Bapak Ibu hanya membaca tata ibadah yang kita bagikan. Jadi kita berdoa kiranya semua itu tetap boleh berjalan dengan baik dan bisa berdampak baik bagi pertumbuhan spiritual kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk ibadah besok yang akan kami laksanakan ya Tuhan. Biarlah hal-hal yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Meskipun ibadah nantinya akan dilakukan di rumah kami masing-masing secara streaming. Namun kehidupan kami boleh terus diubahkan oleh firman Tuhan yang diberitakan. Kami dikuatkan, kami dibentuk, kami diproses melalui firman Tuhan. Sehingga semakin hari kehidupan kami akan seperti Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, rekan-rekan lainnya akan terlibat dalam berbagai penatalayan. Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan. Sehingga semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani diberikan Engkau kekuatan. Makasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Pokok doa yang kemudian, mari kita berdoa Ibu Bapa,
untuk ibadah pemuda dan remaja yang akan dilangsungkan nanti malam, juga lewat streaming, atau ada yang lewat Zoom live. Kita berdoa, bentuk ibadah apapun yang kita lakukan kiranya boleh menjadi berkat dan menjadi sarana pertumbuhan bagi anak-anak muda dan remaja gereja kita. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan peribadatan pemuda dan ibadah remaja nanti malam yang akan dilaksanakan. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi. Sehingga teman-teman pemuda kami, teman-teman remaja boleh bertumbuh. Meskipun ibadah dilakukan lewat streaming, tetapi ada pertumbuhan rohani. Ada pengenalan yang lebih baik lagi tentang Engkau. Bahkan iman yang boleh terus bertumbuh dari hari ke hari kepada Engkau. Bapa makasih, berkatilah ibadah kami nanti malam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu Bapak, kemudian kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan besok hari. Tuhan menolong, boleh berjalan dengan baik, meskipun sekali lagi dilakukan lewat streaming. Mari kita berdoa. Bapak, ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan besok hari, lancarkanlah ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah boleh dituntun orang tuanya agar boleh mampu memahami penyampaian firman yang disampaikan secara streaming, sehingga meskipun kami beribadah di rumah, tapi anak-anak kami perlahan-lahan boleh terus mengenal Tuhan. Perlahan-lahan iman mereka boleh terus bergantung kepada Engkau. Makasih Tuhan, kami menyerahkan peribadatan sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kemudian Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat kita. Baik yang ada di dalam Ambon atau di luar Ambon, seluruh keluarga kita, orang tua kita, kakak beradik kita, anak-anak kita, baik yang tinggal di dalam Ambon, di pulau seberang, atau bahkan di kota seberang. Di kondisi pandemi yang seperti ini kiranya kasih setia Tuhan, naungan Tuhan, boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk jemaat Kelam Kudus Ambon, yang memiliki keluarga baik di kota Ambon, di pulau-pulau sekitar Ambon, atau di kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Entah mereka tinggal, mereka studi, mereka bekerja, biar Tuhan menolong, biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menyertai. Tepat seperti yang kami rasakan bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menaungi kami. Biarlah ya Tuhan hal yang sama boleh dirasakan orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang tidak tinggal bersama dengan kami. Lindungilah keluarga kami Bapa. Kami percaya kebaikan Tuhan itu yang kami rasakan akan dirasakan dengan sama oleh orang tua kami, oleh saudara-saudara kami, oleh anak-anak kami yang tidak bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami yang baik. Ibu Bapak, kemudian kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat kita. Meskipun di tengah pandemi ibadah dilakukan dalam bentuk streaming, namun kiranya tidak mengendorkan semangat kita untuk membuat pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin bertambah baik. Kita boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bahkan mungkin di saat ini, waktu kita lebih banyak untuk mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat, pertumbuhan rohani jemaat kami. Dalam hal kerohanian, biar Engkau memberkati setiap ibadah yang kami lakukan menjadi sarana dan wadah di mana jemaat kami boleh betul-betul menggunakan waktu yang ada untuk beribadah kepada Engkau. Bahkan di waktu kami di mana harus lebih banyak di rumah, berbagai aktivitas atau banyak aktivitas yang kami lakukan harus di rumah. Tuhan menolong kami. Biar di waktu-waktu itu kami boleh meluangkan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman, lebih tekun lagi, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari ada pertumbuhan rohani yang sehat, semakin serupa dengan Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu Bapak, yang terakhir kita berdoa untuk usiawan kita, komisi usiawan, dan kemudian kita juga berdoa untuk kondisi pandemi secara
nasional dan global di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Mari Ibu Bapak saat ini kita berdoa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang usiawan, yang lemah tubuh, Tuhan berkati. Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, Tuhan memberikan kekuatan. Upaya apapun yang dilakukan, biar Tuhan memberkati. Biarlah usia boleh menua, namun iman kami, iman para anggota usia indah kami, boleh terus semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang secara global ditangani oleh seluruh negara, di mana semua negara mengalami pergumulan yang sama. Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Khususnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami agar mampu mengkonsolidasikan kekuatan, keputusan, atau usaha apapun yang akan dilakukan untuk menghadapi pandemi yang ada. Sehingga semua Tuhan boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami, pergumulan jemaat kami, pergumulan bangsa kami, dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang terus setia bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Persekutuan doa kita selesai. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.